Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ji Kamran Tamimi sebagai Sahibul Bait di Masjid Tamami, dan juga yang saya hormati Bapak Jumarsono. Pada kesempatan subuh ini alhamdulillah kita sudah sama melaksanakan sholat berjamaah di Masjid As-Salam ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Pada kesempatan ini dalam rangka silaturahmi kita yang sudah pensiun ini, kita sangat bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk bisa silaturahmi pada hari ini. Kita sambil bicara nanti santai, tentunya kita sangat berharap ini bukan pertemuan yang sia-sia, tapi kita yakin ada hadis Nabi yang mengatakan ketika orang sholat subuh di masjid lalu dia berdoa, mungkin dia berzikir, dia tafakur sampai waktu syuruk, insya Allah pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah umroh sempurna. Oleh sebab itu, sebelum kita awali bincang-bincang kita, saya coba mengajak Bapak Kamran Tamami dan Pak Marsono, tolong simak surat Ar-Rahman. Saya mencoba menghafal. Kalau ada yang salah, tolong saya dikasih tahu ya. Dari ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu was sajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal ardu wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu zul asfi war raihan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijim min nar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhul la yabghiyan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sa'n, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sanafrugu lakum ayyuhas saqalan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu
la tanfuzuna illa bisultan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma suwajum min narin wa nuhasun fala tantasiran fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban Faidan saqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban fayawma idzil la yus'alu an zanbihi insun wala jan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khazu bin nawasi wal aqdam fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban waliman khafa maqama rabbih jannatan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani tajriyan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala furusim batainuha min istabraq wajanal jannataini dan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunnal yaqutu wal marjan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illal ihsan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudkhammatan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani naddakhatan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Ulang ya Pak. Ulang. Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna khairatun hisan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maksuratun fil khiyam fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatmishunna insun qablahum wala jan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya mohon itu dilanjutkan dengan yang lain. Oh ya, boleh. Bacaan surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ya. Baik, silakan Pak Kamran. Ya. Dari awal Pak. Ya, 147 148. Ya. 148. Ya, ya.
Alhamdulillah bisa lihat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Lanjut. Ya. Cukup ya. Ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pak Marsono, biar nanti bicaranya kedengeran jelas. Ya. Oh iya. Maskernya boleh di. Ya. Jadi sekarang kita lanjut bicara santai-santai nih, Pak, dari Pak Kamran, Pak Marsono. Jadi yang ingin saya tanyakan, kira-kira ini gantian ya Pak Kamran dulu. Pak Kamran setelah pensiun ini mungkin ada cita-cita atau keinginan baik buat Bapak sendiri setelah pensiun maupun buat anak dan cucunya nanti ke depan. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Silakan Pak.
mau setelah pensiun nih? Ya, terima kasih. Sebenarnya secara umum saja barangkali semua kita selaku orang tua pasti mengharapkan setelah pensiun, setelah kita tidak ada, mungkin anak-anak kita akan dapat meneruskan perjalanan kita. Dalam arti kata selalu dan senantiasa dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang saya selalu tekan kepada anak-anak bahwa beribadahlah sebagaimana yang telah dipesankan oleh Rasulullah, yaitu turutlah aku. Jangan turut yang lain. Ya. Hanya itu yang saya harapkan, dan barangkali semua kita selaku orang tua mengharapkan anak-anak kita supaya ya sebagaimana yang lazim, ya tidak perlu saya sebutkan, sebagaimana kita selaku orang tua mengharapkan pada anak-anak untuk hidup ya selalu memberikan kemanfaatan buat masyarakat sekelilingnya, ya. Jadi tidak melakukan buat onar segala macam maksudnya begitu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas pertemuan ini, dan kepada Pak Sabrudin saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya di Masjid Jami As-Salam ini. Ya, saya mendapat teman baru Pak Sumarsono. Pak Marsono. Ya. Mungkin sudah sering ketemu, cuma sering, karena belum ada tali penghubung, jadi belum sempat itu kontak, Pak. Ya. Ketemu lihat wajah saya mungkin sudah sering. Tapi untuk kontaknya bagaimana? Saya mungkin sudah sering. Ya, itu. Cuma itu, makasih, Pak. Baik. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita pengen denger Pak Marsono nih. Pak Marsono nicknya 44. Oh, 44 ya. Lebih tua dari kita. Jadi Pak Marsono kita pengen denger setelah pensiun Pak Marsono ini apa kegiatan dan juga cita-cita keinginan setelah pensiun nih. Kita kan habis ini kalau di Telkom itu ada 2 tahap ya. Pertama tahap kita masih kerja ya. Kerja tapi ada batasnya pensiun. Nah, yang kedua, tahap yang kedua ini P2Tel. Nah, ini nggak ada batasnya sampai meninggal. Nah, silakan apa kira-kira harapan, keinginan buat Bapak sendiri dan juga mungkin buat anak-anak di rumah cucu. Silakan Pak Marsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Haji Saifuddin dan saudara kita Bapak Kamran. Alhamdulillah sampai saat ini saya sebagai pensiunan Telkom dengan NIK 440953 masih dapat bersilaturahmi dengan beliau yang masih sangat muda ini. Alhamdulillah. Dan Beniman, saya ya beniman perjuangan. Alhamdulillah. Dan saya sebagai pensiun yang sebetulnya KD57 saya tahun 95. Untuk itu setelah saya ambil pada waktu itu belum ada persiapan untuk pensiun, dan istri saya juga kaget, kok Bapak bisa begini. Ya, itulah karena saya mengisi formulir. Selanjutnya saya ikut rekanan mungkin setahun, tapi saya merasa saya rasanya sudah cukup sampai di sini untuk berjalan Telkom. Oh, jadi Pendi ya, Pak? Pendi ya, saya Pendi. KD57. Dan selanjutnya untuk saya pribadi, mohon doanya saya supaya dapat istiqomah dalam menjalankan ibadah ini. Tidak beda dengan Bapak Kamran tadi. Dan untuk anak cucu saya, terus sholatlah yang rajin, jangan tinggal-tinggal waktunya, dan sabar. Semua ada ujiannya masing-masing. Dan anak-anak saya semua tidak ada yang jadi PNS, semua bekerja swasta. Yang satu lagi malah jauh di Kalimantan. Itu pun saya selalu setiap saya habis sholat wajib, saya selalu doakan pada anak-anak dan cucu dan buyut saya semua. Mudah-mudahan dikasih kesehatan.
Dan untuk menjalani ibadahnya saya juga selalu tidak putus-putus untuk berikan arahan, terutama pada anak satu 4, perempuan 1, jauh lagi. Karena itu dari pikiran saya di situ, anak perempuan 1 jauh lagi. Dan mudah-mudahan dapat mendengar apa yang nanti ayah beritakan ini, supaya dia sabar dan sholat terus, jaga suaminya, anaknya. Ya mungkin demikian, dan cita-cita saya selanjutnya ya untuk mendidik anak-anak. Semua begitulah Pak Haji. Dan saya akhiri billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini mendengar dari Pak Kamran dan Pak Marsono, ya tentunya ini hal yang baik. Mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan apa yang tadi, walaupun Pak Marsono mesennya kepada anak-anaknya, tentunya ini juga pelajaran buat kita agar kita jangan meninggalkan sholat. Jadi dengan sholat itulah insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Jadi kita sambil ngobrol santai-santai, kebetulan ada lagi nih Pak Kamran dan Pak Marsono. Jadi program ini terus terang sholat subuh kunjungan ini baru pertama. Baru pertama, tapi kita pengen juga ini berlanjut, dan sekaligus kita ingin kunjungan ke rekan-rekan P2T yang dekat masjidnya atau musolanya, jadi kita kunjungan. Jadi silaturahmi sholat subuh ternyata nikmat ya, nikmat karena memang kita ibadah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa begini. Nah, program yang selanjutnya kita lagi coba adalah tadarusan Al-Quran ya, yang setiap pekan 1 juz. Itu Pak Kamran kita sudah mulai tiga pekan ya. Jadi setiap pekan itu 1 juz setiap orang. Ya, alhamdulillah kita sudah ada 30 yang pembacanya, sehingga setiap pekan 30 samping 1 juz 30 juz. Nah, udah 3 pekan. Nah, setiap pekan setelah selesai baca masing-masing 1 juz itu, kita setiap pekan, setiap hari Jumatnya adakan khataman Al-Quran dan doa khataman Al-Quran. Nah, ini kita lakukan khataman Al-Qurannya itu ba'da sholat asar. Jadi bisa di rumah dan bisa online. Jadi yang nggak bisa sempat datang, kita online melalui Zoom atau Google Meet. Nah, ini udah kita lakukan. Mudah-mudahan Pak Kamran bisa ikut. Belum ikut ya? Belum ikut. Jadi ya, Pak namanya Marsono sudah ikut karena baru tahu. Jadi insya Allah ini mau akhir pekan ketiga, nanti mungkin bisa dimulai pekan keempat. Kita pekan keempat dimulai Sabtu paginya. Jadi diharapkan 1 orang bisa baca 1 juz. Tapi alhamdulillah nih Pak Marsono lebih dari 1 juz. Kadang-kadang saya dapat 3, kadang-kadang sampai 3 juz. Alhamdulillah. Jadi bebas minimal hanya 1 juz, minimal 1 juz gitu ya. Nah, ini yang kita lagi coba, alhamdulillah. Kemarin saya dapat informasi Pak Ali Mardi katanya mau ikut. Allah ya. Dia mau ikut nih yang keempat insyaallah. Ya, saya tahu rumah beliau Pak. Tahu ya, alhamdulillah. Di Jati Jajar Pak, orangnya seperti Depok Persimpangan. Pernah ke rumahnya saya sama Pak Marta. Iya, waktu lebaran ya, Pak Marta dia. Mudah-mudahan kita terus berjalan ini ya dengan harapan bisa istiqomah ya, bisa istiqomah. Tapi ada hal juga yang saya masih ngiri Pak. Saya masih ngiri, ada pensiunan Telkom di Bogor, namanya Pak Haji Abdul Karim Al-Mahsyar. Beliau itu pernah juga di Sumatera ya. Jadi katanya pernah di Sumatera juga. Dia terakhir juga sempat di Bogor, terus pindah ke Jakarta jadi GM Jakarta diambil, terus GM ke Tangerang juga terakhir. Setelah itu beliau pensiun. Yang saya ngiri sama beliau, jadi setelah pensiun kayak gini nih ngobrol kayak gini, dia nyampein
Jadi setelah saya pensiun nggak ada apa-apa lagi keinginan saya kecuali mendekatkan diri pada Allah. Iya, iya. Dan saya sekarang, kata dia, saya sekarang ikut P2 Tel yang lain, ada grupnya juga hafalan Al-Quran. Jadi saya sempat tanya Pak Karim, Pak Haji Abdul Karim, sekarang udah hafal berapa surat? Saya baru 2 juz. Allahu Akbar. Saya bilang 2 juz saya aja belum sampai gitu. Itu yang ngiri saya, ngiri saya seperti itu. Ya mudah-mudahan walaupun kita masih sedikit, ya nggak apa-apa. Yang penting kita jangan jauh dari Al-Quran. Nah, yang penting kita jangan jauh dari Al-Quran. Walaupun ada yang nggak hafal sama sekali, ada yang belum bisa sama sekali, jangan khawatir. Karena Allah menjamin orang yang masih mau dekat dengan Al-Quran, Allah akan masih berikan dia pahala, gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Mudah-mudahan berikutnya bisa ketemu lagi dengan rekan-rekan yang lain. Tapi saya ingin juga nih masih ngarepin mungkin ada harapan lagi, tambahan lagi sebelum kita akhiri. Nanti dari Pak Kamran kira-kira gimana? Cukup ya. Dari Pak Marsono mungkin ada tambahan lagi. Kalau saya maaf, di samping usia saya tidak ada kendaraan. Jadi misalkan sebenarnya ingin dalam hati itu ingin silaturahmi ke Pak Haji kalau lagi khataman Quran, tapi apa daya contoh satu, kedua tuh dalam mengikut pengajian hari Senin itu sebenarnya ingin sekali itu untuk tafsir Al-Qurannya itu. Begitu saya akan ikutin jadi ada yang hafal satu kotoran sailan itu satu dia titik demi titik lama-lama itu masuk saya tuh cuma satu baru satu itu disimak bener-bener. Iya betul. Ya, cuman maaf Pak Haji saya belum bisa hadir ya, kemungkinan karena duduk di bawah saya nggak tahan lama di duduk silanya itu karena seluruh sih malu. Kalau sholat Jumat sekarang gitu nggak mau di depan saya, soalnya nggak enak kaki gitu kan. Tapi Pak Marsono kalau nggak bisa duduk melonjor bisa dengan kursi, dengan bangku, ya nggak enak, nggak apa-apa. Jadi seperti ini saya ngelihat di Masjidil Haram ada umroh ataupun haji ketika lagi sholat 5 waktu dia bawa kursi, nggak apa-apa Pak Marsono. Jadi sholat aja kalau nggak mampu duduk sediain. Biasanya di masjid-masjid suka ada yang nyediain kursi, tapi kalau nggak disediain biasanya bawa sendiri. Nggak apa-apa. Jadi kursinya setinggi ini, dia sholat di situ. Di masjid saya sendiri juga ada orang yang. Saya pernah pengalaman juga masalah itu. Saya dulu kan di Cuk Mutiah, jenis di Gambir kan. Kalau sholat Johor saya ke Cuk Mutiah. Kalau sholat Jumat itu sering ketemu Pak Jenderal Nasution. Beliau tuh duduk di belakang sholat Jumat duduk gitu ya panas. Jadi bisa sebetulnya bisa, nggak apa-apa. Jadi pakai kursi walaupun lagi sholat ya nggak apa-apa. Dan itu jadi ngingetin lagi. Jadi ada program pengajian Senin setiap hari Senin itu yang ngajar adalah Ketua MUI Kota Depok, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Beliau menyediakan waktu mengajar setiap hari Senin ba'da sholat zuhur jam 1 sampai jam 2. Kalau bisa jangan terlambat, karena kalau terlambat karena tepat waktu jam 2 selesai. Jadi jam 2 selesai. Dan beliau alhamdulillah termasuk kiai ulama di Kota Depok yang hafiz Quran 30 juz. Dan beliau juga pernah mendapat hadiah dari kerajaan Saudi. Waktu itu beliau dikasih hadiahnya bisa masuk ke dalam Ka'bah. Masuk ke dalam Ka'bah karena beliau ikut musabaqah atau lomba tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Jadi bukan bahasa Indonesia, tafsir Al-Quran pakai bahasa Arab. Nah itulah makanya kelebihan ilmu kita yang ada di Kota Depok, ulama kita ini. Beliau tidak diragukan, ya mudah-mudahan kita masih bisa mengikutinya. Terima kasih banyak Pak Kamran Mamami dan juga Pak Marsono. Pada hari ini kita bisa ketemu di Masjid As-Salam Rawadenok ini. Mudah-mudahan
Allah selalu memberikan petunjuk, hidayah, taufik dan pelindungan kepada kita semuanya. Juga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang bisa mendoakan kita sebagai orang tuanya. Tentu kita tidak mengharapkan apa-apa dari anak kecuali anak yang bisa mendoakan kita. Nah itu sekali lagi terima kasih banyak pertemuan pada hari ini, dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi kita. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih sama-sama Pak.